Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Roy Kemaringka. Senang boleh bertemu dengan saudara dimanapun saudara berada. Saat ini saya kembali ingin membawakan renungan firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Bunga dan Surga. Berapakah di antara kita yang menyukai bunga? Banyak orang di dunia ini yang menyukai bunga, termasuk saya. Saya menggunakan atau mengenakan baju yang bergambar atau bercorak bunga. Banyak orang yang menyukai bunga. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang menyukai bunga? Oh, karena bunga itu berwarna-warni. Benar tidak? Bunga itu indah dan juga memiliki keharuman yang membuat orang menyukainya. Beragam-ragam warna dan beragam-ragam harum bunga tersebut. Ketika kita pergi ke pesta, ada yang berhari ulang tahun atau ingin mengungkapkan kasih dan cinta kita, maka kita membawa atau memberikan bunga. Orang-orang juga yang menerima bunga merasa bahagia. Nah, karena bunga ini melambangkan juga cinta kasih dan keindahan pemberian yang baik kepada orang lain. Tetapi bunga juga dibawa ke tempat duka. Benar tidak? Kalau saudara pergi ke tempat duka, saudara akan melihat begitu banyak bunga yang ditaruh di sana. Apa maksudnya? Kenapa orang-orang membawa bunga juga ke tempat duka? Oh, karena bunga melambangkan kehidupan manusia yang indah, yang harum, tetapi umurnya hanya sementara. Di dalam Mazmur 103 ayat 15-16 menjelaskan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudaraku yang disayang Tuhan, manusia dilambangkan dengan bunga atau rumput. Bunga melambangkan manusia yang baik, yang memberikan warna indah dan keharuman di sekelilingnya. Sedangkan rumput atau lalang melambangkan satu hal yang tidak baik, melambangkan manusia yang kehidupannya memberikan dampak buruk di sekitarnya. Dan kedua-duanya hidup. Bunga ataupun rumput, dua-duanya hidup. Namun pada akhirnya, kedua-duanya juga akan mengalami kematian. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mana yang kita pilih? Kita mau jadi rumput atau menjadi bunga? Walaupun demikian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kita akan mengalami kematian, ya, tetapi walaupun demikian, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadi seperti bunga yang selalu menebarkan keharuman kasih, menebarkan kebaikan, memancarkan keindahan, warna-warni tabiat surgawi, dan kebenaran Kristus kepada siapa saja, dimanapun kita berada, selama kita hidup. Amin, saudara. Nah, menarik ini. Di dalam Ka'bah Allah, di sana juga diukir bunga yang terbuat dari emas. Kita bisa membacanya dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 29-30. Di sana dikatakan, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas. Jadi di dalam dinding Ka'bah suci juga ada terukir gambar bunga yang mengembang, yang indah, terbuat dari emas, yang memberikan kilauan keindahan mewarnai rumah atau Ka'bah Tuhan. Nah, bunga emas dalam Ka'bah melambangkan manusia yang setia kepada Tuhan, yang nantinya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam Ka'bah surga. Orang-orang ini selalu menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang ini selalu rindu selama di dunia berada dalam hadirat Tuhan.
di dalam ibadah-ibadah, yang mana orang-orang ini, kita kalau kita melakukan hal ini, selalu rindu dalam hadirat Tuhan, selalu rindu dalam rumah Tuhan, selalu rindu untuk beribadah. Suatu saat nanti kita akan menjadi seperti bunga yang terukir di Ka'bah suci, tetapi kita akan masuk dalam kerajaan surga, Ka'bah suci di surga, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, berikutnya ada juga cerita tentang bunga di Ka'bah suci, tapi ini kemah suci. Ada tongkat kayu dari potongan pohon almond atau disebut pohon badang. Ini tongkat Harun yang sudah kering, sudah mati. Tetapi kemudian pada suatu waktu Musa menyuruh menaruh tongkat ini ke dalam kemah suci, terlebih di tabut hukum. Dan dalam Bilangan 17 ayat 8 mengatakan, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan bunga badang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, luar biasa. Tongkat yang sudah mati ketika ditaruh dalam Ka'bah, ditaruh dalam kotak atau tabut suci, tabut hukum, dia hidup kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Apabila kita membiasakan hidup kita di dunia ini selalu hidup di dalam ibadah, di dalam Ka'bah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, maka suatu saat nanti, walaupun kita mati seperti kayu kering, tongkat Harun, tetapi kalau kita hidup terus dalam hadirat Tuhan, di dunia ini kita akan berbunga, kita akan berbuah, dan suatu saat nanti ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan dibangkitkan dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bila Tuhan datang pada kali yang kedua kita masih hidup, maka kita akan diangkat hidup-hidup. Tetapi ketika Tuhan belum datang, kita akan meninggal. Kita akan dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan, dan kita akan masuk ke Ka'bah suci di sorga. Dan kita akan berbunga, berbuah terus-menerus, dan memberikan keindahan dalam rumah Allah di sorga. Hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Saudaraku yang dalam Tuhan, manakah yang menjadi pilihan kita? Apakah kita mau menjadi rumput atau kita mau menjadi bunga? Marilah kita hidup seperti bunga yang menebarkan keharuman, menebarkan keindahan, menebarkan satu hal yang membawa berkat bagi orang lain selama kita di dunia ini. Kita hidup dalam ibadah-ibadah, dan suatu saat nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.